Welcome Quotes Filsuf Indonesia. Ustadz Abdul Somad. Syukurilah semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau masih hidup, bersyukurlah, karena kalian masih bisa melakukan amal soleh. Jika kau mati, tetaplah bersyukur, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Intinya ialah UAS menginginkan kita untuk tetap terus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Karena nikmat terbesar ialah bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan merasa puas, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesempatan di dunia ini, jangan bangga dan sombong karena ia juga hanya sementara. Sesungguhnya yang abadi hanyalah ada di akhirat nanti, kelak. Maka dari itu, tetaplah rendah hati dan terus taat terhadap perintah Allah. Kalau kau mau menikah denganku, akan kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Dunia tak selebar daun kelor, perempuan bukan kau saja. Dan janji Allah, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Jika mencari kawan tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan berpasangan. Karena pada hakikatnya, kesempurnaan tidak ada di dunia. Kesempurnaan hanya ada di akhirat. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tiada manusia yang sempurna untuk diharapkan, maka sudahi harapan terhadap kesempurnaan. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridhoi. Tanamkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya agar mereka mampu memberikan rasa aman terhadap negeri ini sesuai dengan ajaran yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan harapkan. Kalau dengan memiliki motor dan mobil bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan kendaraan itu menjauhkan diri dari Allah, dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, maka itu adalah laknat dan azab. Hati-hati, itu merupakan istidraj. Istidraj merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, berupa harta, kesenangan, namun kita lalai, kita lupa terhadap perintahnya, bahkan menjauhinya, bahkan mendekatkan dan mengerjakan apa yang dilarangnya. Itulah merupakan istidraj. Kebahagiaan seorang guru ialah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki jiwa yang sesungguhnya akan merasa senang terhadap kesuksesan murid-muridnya karena mereka menganggap dan merasa bahwa ilmu yang mereka pelajari tidak sia-sia dan berguna. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, maka dialah orang yang paling bahagia. Karena di saat kita tidak bersyukur, disitulah pikiran kita akan merasa bahwa kita
tidak memiliki apa-apa, kita akan merasa kekurangan dan terus mengeluh. Mengapa ini terjadi? Namun apabila kita bersyukur, maka rasa yang ada di dalam diri kita membuat kita merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu Allah. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah, karena itu sudah menjadi janji Allah sendiri yang akan melindungi dan terus menjaga Al-Quran dan Islam. Yang menjadi masalah adalah apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam, demi untuk menolong diri kita di dunia dan akhirat nanti. Karena pada dasarnya setiap perbuatan kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata-kata, lidah terlalu mudah untuk berdusta, tapi jawablah dengan perbuatan. Perbuatan tak mampu berdusta, karena ia terlihat nampak di mata seseorang. Namun yang paling utama tetaplah harus diiringi dengan hati dan niat yang tulus karena Sang Pencipta. Karena semua itulah yang akan dilihat oleh Sang Maha Kuasa, bukan perbuatan semata, bukan lidah, lisan, ataupun perkataan semata, tetapi niat dan hati yang tulus. Itulah yang akan menjadi suatu nilai plus dalam penilaian Tuhan terhadap kita. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini kecuali Allah Ta'ala. Jangan batasi ibadah hanya ketika di masjid. Ada yang menganggap beramal itu hanya ketika duduk di masjid, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Jangan lupa bekerja dari jam 8 pagi sampai 4 sore, ditambah lagi apabila lembur, itu juga adalah amal. Namun itu semua dinilai dengan amal apabila perbuatan kita, pekerjaan kita, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis, innama a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung dengan niat. Maka dari itu, niatkanlah perbuatan kita, pekerjaan kita bahkan kepada niat yang baik, yaitu niat tulus mengharapkan keridhaan Sang Maha Pencipta. Maka semua itu akan bernilai ibadah. Bekerja, mencari nafkah yang halal untuk keluarga di rumah adalah ibadah, bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Semua itu bernilai jika kita niatkan hanya untuk Allah Ta'ala. Pahala, amal perbuatan yang baik itu merupakan hal utama. Uang, gaji itu hanyalah bonus semata. Jikalau dipahami bahwa bekerja adalah amal ibadah, tidak akan ada pegawai yang main game online saat jam kantor. Tidak akan ada pedagang yang memainkan timbangan. Tidak akan ada karyawan yang curang dalam laporan tugasnya. Dan tidak akan ada oknum-oknum yang tidur saat rapat di perkuliahan ataupun dimanapun itu. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. Kita tidak boleh hanya terus melihat ke atas, tapi juga harus melihat ke bawah. Melihat ke bawahlah yang akan menimbulkan rasa syukur. Wujud syukur
Yang sederhana ialah mengucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Namun sesungguhnya hakikat dari rasa syukur itu adalah memastikan setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama. Paling 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau berkawan karena Allah, maka akan kekal abadi selamanya. Pertemanan karena Allah itu murni pertemanan sejati karena tidak mengharapkan apapun kecuali ridha Allah. Namun, jika pertemanan didasari atas dasar duniawi, yaitu kekuasaan maupun harta, itu semua tidak kekal, maka pertemanan akan kandas jika semua itu menghilang. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalaupun kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Bahwasannya semua yang ada di dunia ini hanyalah secercah titik yang tak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Dan semua itu ada masanya, ada waktunya. Tidak ada yang abadi.